Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tatskira Amalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai alur pengadaan khusus. Nah, yang pertama, apa sih itu pengadaan khusus? Pengadaan khusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan peraturan presiden mengenai pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya itu alur pengadaan khusus. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, disebutkan bahwa proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Proses itu secara umum terdiri dari 4 tahap utama, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Selanjutnya itu pengadaan barang atau jasa yang termasuk pengadaan khusus terdiri atas 5. Yang pertama yaitu pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Pengadaan barang atau jasa dalam keadaan penanganan darurat adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Adapun tata cara pengadaan barang atau jasa dalam keadaan darurat melalui penyedia dilakukan dalam beberapa tahapan, baik yang sama dengan kondisi normal maupun yang berbeda. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan. Perencanaan BPJ darurat sama dengan pengadaan kondisi normal, meliputi identifikasi kebutuhan, analisis keterbatasan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan. Yang selanjutnya itu pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan berbeda dengan pengadaan pada kondisi normal. Adapun tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, penerbitan surat penunjukan penyedia barang atau jasa untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan. Yang kedua, pemeriksaan bersama dan rapat persiapan. Yang ketiga yaitu serah terima lapangan. Yang keempat, penerbitan surat perintah mulai kerja atau surat perintah pengiriman atau SPP. Selanjutnya itu pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya perhitungan hasil pekerjaan, dan terakhir yaitu serah terima hasil pekerjaan. Yang ketiga, tata cara dalam pengadaan barang atau jasa yaitu penyelesaian pembayaran meliputi kontrak, pembayaran, dan post audit. Tata cara pengadaan atau jasa barang atau jasa keadaan darurat melalui swakelola sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanggulangan darurat. Yang kedua, pemeriksaan bersama dan rapat persiapan. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan, dan yang terakhir, serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya itu pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Kegiatan memperoleh barang atau jasa merupakan aktivitas setiap tahun yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, antara lain perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia, serta kantor perwakilan Indonesia pada organisasi internasional seperti PBB dan organisasi internasional lainnya. Adapun contoh pengadaan barang atau jasa di luar negeri antara lain pengadaan peralatan kantor di kantor konsulat jenderal Konjen Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Kondisi pasar yang ada di Arab Saudi tidak mengenal tender atau seleksi, sehingga tidak terbiasa mengisi dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran. Pelaku usaha hanya menunggu pembeli. Kondisi demikian tidak tepat dilakukan dengan tender atau seleksi. Pilihan yang paling tepat adalah dengan penunjukan langsung. Kondisi pasar di Arab Saudi pasti berbeda dengan negara lain seperti di Belanda maupun di Jepang, sehingga perlu penyesuaian di setiap negara. Yang ketiga yaitu pengecualian. Pengadaan barang atau jasa yang dikecualikan adalah pengadaan barang atau jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
Pengadaan barang atau jasa yang dikecualikan meliputi yang pertama, pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang atau jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Yang ketiga, pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Yang keempat, pengadaan barang atau jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengadaan barang atau jasa yang diatur dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya adalah pengadaan barang atau jasa yang diatur dengan ketentuan tersendiri dalam peraturan perundang-undangannya dalam lingkup perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan penyedia. Selanjutnya itu penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan atau teknologi. Kegiatan penelitian bertujuan untuk memperoleh inovasi dan invensi teknologi. Adapun tahapan kegiatan penelitian dalam pengadaan barang atau jasa yang termasuk khusus, yang pertama itu pengusulan baik untuk proposal baru maupun lanjutan. Yang kedua, seleksi proposal yang meliputi evaluasi dokumen proposal baru dan lanjutan, pemaparan dan pembahasan proposal, kunjungan lapangan, dan penetapan penugasan. Yang ketiga, penugasan meliputi kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan dalam kurung, pengisian catatan harian, laporan kemajuan, penggunaan anggaran atau money internal dan eksternal. Yang terakhir yaitu pelaporan meliputi laporan tahunan atau akhir, laporan penggunaan anggaran, seminar hasil, laporan iuran. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Dan yang terakhir yaitu tender atau seleksi internasional dan dana peminjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Pertama, tender atau seleksi internasional. Tender atau seleksi internasional adalah pemilihan penyedia barang atau jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Batasan nilai paket pada tender atau seleksi internasional ditetapkan sesuai dengan jenis pekerjaan. Tender atau seleksi internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan di atas dalam hal tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan. Yang kedua yaitu dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberian pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011. Hibah pemerintah yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerima negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.